Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sejarah, di episode kali ini kita akan memasuki babak terakhir dari kisah megah Kerajaan Pajajaran. Sebuah kerajaan besar yang dulu pernah berdiri gagah di tanah Pasundan, namun akhirnya runtuh dan hanya meninggalkan jejak samar dalam legenda, budaya, dan ingatan kolektif masyarakat Sunda hingga hari ini. Bagaimana kerajaan ini berakhir? Kemana perginya keluarga raja? Dan mengapa Prabu Siliwangi masih dikenang sebagai sosok yang seolah tidak pernah mati? Mari kita telusuri bersama. Sebelum kita mulai episode terakhir dari kisah Kerajaan Pajajaran ini, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf. Jika di episode sebelumnya terdapat kesalahan penyebutan nama, tempat, atau kata, itu murni khilafan. Tujuan utama dari serial ini adalah menghidupkan kembali sejarah dan legenda Nusantara, agar kita semua bisa belajar bersama. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan fakta sejarah lainnya. Pada tahun 1579, dunia politik Nusantara sedang mengalami perubahan besar. Kesultanan Islam tumbuh pesat di pesisir Jawa, salah satunya Kesultanan Banten. Dipimpin oleh Maulana Yusuf, Banten semakin kuat, baik dalam ekonomi maupun militer. Pajajaran yang kala itu sudah mulai melemah karena tekanan politik, konflik internal, serta berkurangnya wilayah akibat ekspansi Banten dan Cirebon, menjadi sasaran berikutnya. Pasukan Banten bergerak ke arah pedalaman, menyusuri sungai dan jalan darat, hingga akhirnya mengepung ibu kota Pajajaran, Pakuan, yang sekarang dikenal sebagai Bogor. Serangan itu tidak hanya soal penaklukan wilayah, tapi juga bagian dari misi besar, mengakhiri dominasi kerajaan Hindu terakhir di Tatar Sunda, dan menggantinya dengan pengaruh Islam yang berkembang. Konon, benteng dan istana Pakuan roboh setelah serangan bertubi-tubi. Pajajaran pun resmi runtuh, menandai berakhirnya era panjang kerajaan Sunda. Tahun 1579 tercatat sebagai tahun kejatuhan kerajaan Pajajaran. Lalu, apa yang terjadi dengan keluarga kerajaan? Catatan sejarah tidak banyak menjelaskan, tapi legenda rakyat memberi gambaran penuh misteri. Konon, sebagian keluarga raja dan pengikutnya mundur ke pedalaman, menyelamatkan diri ke wilayah yang jauh dari jangkauan Banten. Ada pula kisah tentang Prabu Siliwangi, raja besar yang menjadi simbol Pajajaran. Dalam cerita rakyat, Siliwangi tidak wafat seperti manusia biasa, melainkan ngahian, hilang secara gaib bersama pasukannya ke alam lain. Hingga kini, banyak masyarakat Sunda percaya bahwa arwah atau roh pasukan Siliwangi masih menjaga tanah Pasundan, meski kerajaannya telah tiada. Mitos ini memberi kesan bahwa Pajajaran tidak benar-benar hilang, melainkan bersembunyi di balik tabir gaib, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Meski kerajaannya runtuh, jejak budaya Pajajaran tidak ikut musnah. Bahasa Sunda tetap hidup dan berkembang hingga sekarang sebagai bahasa ibu masyarakat Jawa Barat. Seni tradisi seperti wayang golek, pantun Sunda, kecapi suling, hingga tarian tradisional merupakan warisan yang tak bisa dilepaskan dari peradaban Pajajaran. Dalam bidang hukum adat, dikenal istilah pikukuh atau aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Konsep ini memperlihatkan kearifan lokal Sunda dalam menjaga harmoni sosial. Selain itu, nilai-nilai kesetiaan, keberanian, dan cinta tanah leluhur yang diwariskan Prabu Siliwangi masih dijunjung tinggi. Bahkan banyak organisasi dan komunitas di tanah Sunda memakai nama Siliwangi sebagai simbol kebanggaan. Setelah Pajajaran runtuh, wilayah kekuasaannya dibagi dua, sebagian besar masuk ke Kesultanan Banten, dan sebagian lainnya ke Kesultanan Cirebon. Banten tumbuh menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai, menguasai jalur strategis Selat Sunda. Sedangkan Cirebon memperkuat pengaruh Islam di wilayah timur Jawa Barat. Dengan demikian, secara politik, Pajajaran lenyap, namun secara budaya, identitas Sunda tetap bertahan dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kini, nama Prabu Siliwangi masih menjadi legenda yang hidup. Ia bukan hanya raja, tetapi simbol kejayaan, keadilan, dan penjaga tanah Sunda. Kisahnya dihubungkan dengan berbagai tempat keramat, seperti Situ Lengkong, Gunung Salak, dan hutan-hutan di Jawa Barat. Banyak masyarakat percaya bahwa Siliwangi dan pasukannya masih ada di alam gaib, mengawasi tanah leluhur. Legenda ini memberi semangat bagi orang Sunda untuk tetap bangga pada identitas dan budayanya, meski kerajaannya sudah tidak ada.
Sahabat sejarah, kisah Pajajaran memberi kita banyak pelajaran. Sebuah kerajaan yang begitu kuat pun bisa runtuh bila tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun yang menarik, meskipun kekuasaan politiknya hilang, budaya dan warisannya tetap hidup abadi. Dari bahasa, seni, hingga adat istiadat, semuanya menjadi bagian dari jati diri masyarakat Sunda, bahkan bangsa Indonesia. Pajajaran boleh hilang, tapi semangatnya masih menyala di hati anak cucunya. Dan disinilah kisah besar kerajaan Pajajaran berakhir. Namun, apakah benar Prabu Siliwangi dan pasukannya lenyap begitu saja? Ataukah mereka masih ada, menunggu saatnya kembali? Misteri itu akan terus hidup di hati kita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang sejarah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa menyingkap lebih banyak misteri Nusantara lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.